definisi onar itu dalam undang-undang ITE atau mungkin yang peraturan yang ada di undang-undang ITE nggak ada onar. Nah, maksud gini, keterangannya itu merupakan gejala material atau psikis Apa? berkaitan dengan saudara tadi menjelaskan keonaran juga, ya, keonaran juga. Yang ingin saya tanya itu merupakan gejala material atau psikis, atau kan saudara tadi menjelaskan bahwa misalnya itu gejala material, apakah misalnya terjadi itu harus misalnya pukul-pukulan, perkelahian atau segala macam. Tapi ini kan sebenarnya gejala psikologisnya terhadap suatu keonaran itu sendiri. Pendapat saudara? Menurut KBBI, ya, onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google KBBI tulis ya, gitu ya. Itu fenomena yang berkaitan dengan terganggunya ketertiban umum. Ya, dan bersifat fisikal, itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia, ya, saya tunjukkan itu di di Metro TV, ya, itu di Indo News, ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti, ya, bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Goodblast, anak-anak muda bikin onar. Ya. Geng motor membawa senjata tajam bikin onar. Itu artinya sebagai ahli linguistik politik saya harus membuat kesimpulan. Tidak sembarang orang loh dikenai label onar. Ya. Terbukti dalam pemakaian tidak produktif, tidak semua. Ya, tindakan mengganggu ketertiban umum dilabel onar. Ada yang huru-hara, ada yang kerusuhan, ya. Ini onar sangat spesifik, ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya. Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan sesuai dengan pertanyaan PH. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau undang-undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE, ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu keberatan yang mulia. Pendapat yang salah silakan. Nanti tanyakan. Sebentar. Tenang. Gitu. Gini ya. Tolong tenang. Setelah menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material, padahal itu hukum formil. Biar yang mulia, mohon maaf. Sebentar. Itu kesimpulan nanti yang mulia. Kemudian, karena beliau tadi menjelaskan tentang saya orang ahli linguistik forensik. Tapi ditanya tentang pasal-pasal, saya tanya unsur bahasanya, bro. Ini saya belum bertanya mengenai aktor atau mensrea dalam tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Sebentar. Makanya saya bikin begitu. Tenang. Iya, tenang dulu. Oke. Ya. Oke. Makanya saya tanya tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja undang-undang ITE. Sebentar. Tolong jangan ada depan di sini, tolong tolong dipahami ini sidang, tolong Ahli boleh tidak tahu, tapi ahli tidak boleh bohong. Saya ilmuwan. Kita hargai. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Betul. Anda hanya memberikan. Ya. Anda di sini hanya memberikan pendapat. Mengingatkan saya. Nggak usah di. Lanjut ke pertanyaan yang lain aja. Satu pertanyaan, Majelis. Satu pertanyaan. Apa itu? Siapapun yang membawanya Tetap. untuk kepentingan Iya, untuk semua. Betul. Ya, sebentar. Sudah. Keberatan saudara kan di sana. Sudah, nggak usah diteruskan. Sudah, cukup. Selalu diselaulin. Nggak usah diteruskan. Ini bukan debat. Silakan ganti pendapat yang lain. Tolong penasihat hukum sabar, tolong ini persidangan dihargai. Tolong. Silakan. Ahli ini netral. Siapapun yang menghadirkan ahli itu memberikan keyakinan hakim untuk menambah kebenaran persidangan ini. Ini tadi ada berkaitan dengan statement dari Sugip Nur Raharja, ya, dengan keterkaitan dalam perkara ini dengan Bambang Pri, ya. Sugito tadi mengatakan tidak pernah menyebutkan sekalipun dalam konteks itu tentang Jokowi.
karena tidak saya putarkan, saya sesuai dengan dakwaan saja, biar ahli tahu bahwa dicermati dulu ya. Ini hanya dua. Ini A, pria menggunakan peci ini sudah diidentifikasi sebagai Sugito Raja alias Gus Nur. B ini Bambang Tri. Ada perbincangan segini, sebagaimana yang hasil forensik ya, transkrip ya, saya bacakan kali ya. A, berarti kalau Mahmud, ini Mahmud Berwindu, bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana? Ini disebut oleh Gus Nur yang sudah ada. Tenang dulu. Kemudian Bambang Tri bilang, ya Mahmud, ya goblok, kenapa disuruh bohong? Terus ditanggapi oleh Sugito, mau. Terus kemudian Bambang Tri bilang, mau ya, dia disuap dengan jabatan. Kemudian yang Sugito bilang, kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan, padahal enggak. Terus kemudian dijawab oleh Bambang, ya tentu ada keuntungan bagi dia. Maksud pertanyaan dari narasi. Dari narasi. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini. Dari narasi. Pertanyaannya dulu, sebentar. Kemarin sudah disampaikan oleh ahli forensik digital bahwa dia tidak menutup kemungkinan ada salah. Jadi baru lebih baik putar videonya. Jadi itu memang karena bukti yang diajukan. Saya ahli tidak melihat fakta. Oh ya. Kalau yang diperlukan silakan diputar. Di menit keberapa? Silakan. Pertanyaan masih banyak Mas Hakim. Jadi begini yang salah. Pertanyaan sambil menunggu. Pertanyaan yang lain. Sebentar, penasihat hukum tolong keluar. Tolong, kalau nggak bisa tenang, saudara, saya suruh keluar. Ya iya, ini bukan, ini persidangan, tolong dihargai kami. Ini persidangan, bukan untuk ajang berdebat, ya. Kasih kesempatan, ya. Nanti kalau memang kasihan saksi ahli ini kan netral dia, sudah dari tadi dia. Ya. Gini aja, silakan Pak Jaksa dilihat to the point aja. Jadi begini, aja. di poin berikutnya satu alinea satu paragraf bahwa Pak Bambang Tri ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top, ya top upahnya dia berbohong mengakui jasanya Jokowi itu sah itu dengan promosi lagi disiapkan itu hadiah yang saya tidak bisa mengatakan. Ini transkrip yang kami dakwakan untuk kedua orang terdakwa. Saya bacakan. Jadi silakan Pak Jaksa, ini sudah ada operatornya, silakan ya, diputarkan aja biar di menit 16.24 sampai dengan biar sama-sama kita lihat. 19.59. Biar ahli kan soalnya tidak mau 16.24. ya. Kan ahli harus melihat dulu. Tadi ya. Sugito Raja menyebut tidak pernah menyebut ya. Ya, silakan. Pakai ini Pak Saksi. Ya. Pakai mic-nya Pak Saksi. Tolong mic-nya Pak. Ahli. Saya tidak bisa menganalisis data sekunder, ya, tadi transkrip, ya, karena itu sudah dipremi. Training apa? Makanya saya minta, Kami putarkan. Hijau itu bohong, saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Katanya Jokowi tidak pernah sebut tadi. Disuruh Jokowi, ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya kamu saya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan yang mungkin seorang Mahmud mau mengakui dengan teman sekolah saya, misalkan padahal ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Ujang. Terus next berikutnya Mas, yang di menit yang di Sebentar. Baik, gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Ya. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Bukan di sini. Mubahalahnya tadi yang saya bahas. Pak Saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Mubahalah, bukan ini. Kalau ini dialog, wawancara ini. Oke. Ini yang ditanyakan Pak Jaksa tadi, soalnya ditanyakan Pak Jaksa. Nah, dari narasi ini saudara Ali sudah mendengarkan tadi mau ya dia disuap dengan jabatan. Itu konteksnya itu apakah itu tuduhan atau apa menurut Undang-undang ITE mengatakan, ketika Undang-undang ITE mengatakan ketika ada tindakan, ya, kebohongan, penghinaan, pencemaran, materinya sendiri harus diperiksa, dibuktikan, ya.
apakah itu bohong atau tidak. Ya, itu ya baru masuk kepada delik undang-undang ITE-nya. Si materinya sendiri, ya benar nggak bahwa dia disuap, benar nggak bahwa dia bagaimana segala macam, ini harus diverifikasi. Kan harus perlu pembuktian. Undang ITE. Ya, harus dibuktikan kan? Harus dibuktikan. Benar, saya sependapat dengan ahli. Nah ini ada omongan kayak gini menurut ahli bahwa itu suatu tuduhan atau tidak yang belum dibuktikan kebenarannya terkait bahwa itu loh mau ya dia disuap dengan jabatan segala macam itu loh. Itu menurut ahli karena kan harus diketahui, diverifikasi kebenarannya Ya, itu. itu bisa saja disampaikan. Kalau nanti tidak terbukti, dia akan mengenakan karena resiko hukum. Itu resiko hukum ya? Iya, kalau Resiko memang hukum. terbukti, ya dia nggak mendapatkan resiko itu. Hanya ini persoalan media ya. Oke. Itu tahapannya itu tidak langsung pidana, Oke. tapi somasi. Oke. Ya. Yang satu Anda bisa keberatan, itu keberatan. Saya tidak begitu loh. Nanti prosesnya minta maaf. Ini tahapan ya. Padahal, Tahapan prosesnya. padahal yang diomongkan tadi kami jadikan saksi di sini menjelaskan kejadiannya nggak seperti itu. Nah, itu persoalan lain ya. Saya Oke. nggak tahu kan Oke. itu bagaimana itu terjadi. Oke. Terus Saya kemudian hanya tekstualnya seperti begini. Ya, ini yang terjadi. Tuturannya Bang Bantri, beberapa pilihan kata ada yang berupa proposisi. Yang namanya proposisi itu sebuah pernyataan yang harus diuji kebenarannya dan kebohongannya. Oke. Disuap. Ini kan proposisi. Bisa Bukan suatu terjadi. tuduhan itu? Bisa terjadi, bisa tidak. Wait, Saya tanyakan itu bukan suatu tuduhan? bukan tujuan. Ini tadi analisnya Tuduhan? tuduhan. Ya, tuduhan. Menuduh. Ya menuduh tuduhan. Itu tuduhan Itu mana? maksud tuduhan. Nah, kalau itu tuduhan, itu harus dibuktikan. Ya, Lah ya, benar atau tidak. Ya, konteksnya begini. Mau ya dia disuap dengan jabatan. iya. Menurut saudara itu tuduhan atau bukan? Itu tuduhan, tapi kejadian yang Cukup, bisa diberi. sudah cukup ya. Ya sudah cukup sudah dijawab. Ya sudah Tuduhan dijawab. majelis hakim. Ya sudah dijawab. Ya. Kalau saya tidak pernah menyela saudara loh. Sebentar sabar ya, di sini ini tolong ini sidang ya, kita sudah sore, udah tele-tele tadi. Tolong Terus jangan di. yang terakhir masih saja dari saya. Ya. Ini ada di putaran di menit berapa tapi masih di bawahnya mas. Jadi ini singkat saja. Di sini ada sama seperti di situ juga bahwa Bambang ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh upahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah. Itu dengan promosi itu hadiah. Yang lain saya nggak bisa mengatakan. Nah itu hampir sama. Sementara harus diverifikasi dulu. Saksi kami hadirkan Agung Wijayanto. Sebentar jangan disela dulu, gantian pertanyaannya. Ya, nanti kita terus setel. Silakan di setel di menit keberapa itu? Begini, Biar dilihat. saya bicara dengan label-label linguistik forensik. Ya. Sebuah kata-kata yang bisa diuji kebenaran dan kesalahannya itu namanya proposisi. Oke, Dan, saudara sudah nah, menjelaskan tadi. Saya tidak bicara tuduhan atau tidak, hanya saya katakan dalam tuturan Bang Bantri ada kata-kata yang harus diuji kebenarannya. Tadi saudara menjelaskan itu masuk tuduhan. Enggak harus diuji kebenarannya. Diuji dulu waktu tuduhan itu benar. Ya, saya nggak bisa. Sebentar. Iya, sabar dulu. Saya ngasih label tidak boleh bermuatan opini saya. Ya, karena proposisi itu bisa diuji mana proposisi atau tidak. Ya. Sebuah tindakan Silakan. Saya sudah dijawab. Kita tidak bisa maksa saksi sudah dijawab. siap. Moga yang dibuktikan tadi berikutnya posisi atau narasi berikutnya perlu diputar. Moga. Perlu diputar. Yang narasi tadi yang pertanyaan terakhir tadi SMA tadi sudah diganti. Oh, silakan. Diganti.